Usman Haji berasal dari Baitul Maqdis, dakwah ke Nusantara, dakwah ke Ampel Denta, ya, dakwah ke Majapahit. Nah, Maulana Usman Haji ini jago perang, jago strategi perang, ya. Nah, Maulana Usman Haji ini diamanahin oleh Wali Songo untuk mendidik tentara-tentara Majapahit. Dididiklah tentara Majapahit. Di tentara Majapahit ini sudah banyak yang Muslim. Nanti ada dari kerajaan Gilgel di Bali melakukan kunjungan ke Majapahit. Di dalam kitab ya Watu Renggong ya, itu menjelaskan tentang raja dari Bali ini kan melakukan kunjungan mahabbah ke Majapahit. Nah, oleh Raja Majapahit, raja ini kan pulang lagi ke Bali dikasih hadiah. Kasih hadiahnya itu adalah 60 nyama selam. Ya. Nyama itu adalah saudara, selam ini adalah Islam. Kayak gitu. Jadi diberikan 60 tentara prajurit muslim dari Majapahit untuk menemani Raja Bali pulang ke Bali. Temani pulang. Nah, diberikan tempat oleh Raja Bali 60 nyama selam ini di Karangasem di Bali. Kayak gitu. Yang sekarang jadi mayoritas muslim. Maka umat Islam di Bali punya hutang sejarah kepada Palestina. Apa? Umat Islam pertama di Bali itu hasil didikan Maulana Usman Haji. Maulana Usman Haji ini berasal dari Baitul Maqdis. Itu pertama. Yang kedua, Maulana Usman Haji punya anak namanya Syekh Jafar Shodiq. Syekh Jafar Shodiq ini adalah Sunan Kudus. Ya. Kayak gitu. Sunan Kudus ini seorang ulama, panglima perang Kesultanan Demak, seorang gelarnya itu Syekhul Islam dan Qodi. Ya. Di makamnya itu ada tertulis bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah warna hitam, royah. Di makamnya Sunan Kudus. Karena beliau panglima perang. Nah, Sunan Kudus ini berdakwah di Kudus, kemudian membangun masjid. Ya. Yang karena kerinduan terhadap kampung halamannya, masjidnya itu sama namanya dengan masjid yang ada di Baitul Maqdis. Ya, ini Masjidil Aqsa Manarat Kudus. Yang batu pertamanya itu dibawa dari Baitul Maqdis. Kayak gitu. Masjidnya di Kudus. Ya. Dan kota Kudus ini dikasih nama oleh Sunan Kudus, dulu itu namanya Al-Quds. Ya, kayak gitu. Karena orang Jawa sudah susah nyebut Qaf. Nyebut Qaf itu susah. Maka supaya mudah disebutlah Kudus. Kota Kudus. Kota Kudus ini salah satu kota yang berasal dari bahasa Arab. Kudus. Ya, kayak gitu. Bahkan kota Kudus ini ada monumen persahabatan Indonesia Palestina, yaitu di samping Masjidil Aqsa Menara Kudus dibangun menara, ya, menara oleh Sunan Kudus. Yang menara ini menandakan persahabatan Indonesia dan Palestina, atau Nusantara dan Baitul Maqdis. Saat itu belum ada Indonesia, Nusantara dan Baitul Maqdis. Dan Sunan Kudus ini membangun kota Kudus ini dijadikan miniatur Baitul Maqdis. Di sebelah utara Kudus ada namanya Gunung Muria. Ya. Dan kita lihat di peta Palestina, sebelah utara Palestina atau Masjidil Aqsa ada namanya daerah Moriah. Moriah. Di Moriah ada salah satu masjid dibangun oleh Umar bin Khattab. Masjidnya itu. Di Moriah, Gunung Moriah dibangun juga masjid. Yang membangunnya itu adalah Umar Said. Jadi kota Kudus ini memang dibangun miniatur Baitul Maqdis. Dan oleh Kudus itu adalah jenang. Mereknya adalah jenang Mubarak. Kenapa Mubarak? Diambil dari ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 1, ya, tentang Al-Aqsa Palestina itu adalah daerah yang diberkahi. Kayak gitu. Itu luar biasa. Jadi Palestina Indonesia udah dekat dari dulu. Lanjut ke masa berikutnya. Nah, pada tahun 44, Jenderal Kunai Koiso, Perdana Menteri Jepang, berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Saat itu Mufti Besar Palestina. Dulu itu Palestina itu udah ada lebih dulu itu, ya. Palestina itu lebih dulu dari Indonesia. Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini secara terbuka mengumumkan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia via radio Berlin berbahasa Arab. Waktu itu beliau sedang di Jerman. Karena saat itu ya sudah ada mulai itu datang penjajahan Yahudi. Jadi ulama ini hijrah ke Jerman, ya.
Berita yang disiarkan melalui radio tersebut disebarluaskan selama 2 hari berturut-turut. Bahkan buletin harian Al-Ahram yang terkenal juga menyiarkan. Saat itu sang ulama tengah bersembunyi di Jerman pada permulaan Perang Dunia II. Berjuang melawan imperialis Inggris dan Zionis yang ingin menguasai kota Al-Quds, Palestina. Tak hanya memberikan dukungan, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini kemudian mendesak negara-negara Timur Tengah untuk mengikuti jejaknya, mendukung Indonesia merdeka. Siapa? Yaitu ada yang namanya negara Mesir. Mesir menyambut. Setelah Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia, negara kedua selanjutnya adalah di Timur Tengah, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir mengakui kedaulatan Republik Indonesia tepatnya 22 Maret 1946. Tak hanya Amin, ya, dari Palestina yang mendukung Indonesia. Ada jurnalis Palestina, ya, namanya Muhammad Taher Ali. Ya. Jadi peran Palestina untuk kemerdekaan Indonesia itu sangat banyak, ya. Mulai dari Maulana Usman Haji, Sunan Kudus, Syekh Muhammad Al-Husaini, Muhammad Taher Ali, itu kontribusi terhadap Indonesia. Maka kenapa sekarang Indonesia, ya, meskipun pemerintah Indonesia masih malu-malu mendukung Palestina, karena di dalam konstitusi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Jika Indonesia tidak mendukung Palestina, Indonesia mengadakan hubungan diplomatik dengan Palestina, melanggar konstitusi, kayak gitu. Maka kenapa tidak ada kedubes Israel yang ada di Indonesia? Yang ada itu di Turki ada tuh kedubes Israel. Pun daerah-daerah kayak Qatar membolehkan pesawat Israel datang. Kalau sekarang udah enggak, diputus harusnya. Di Indonesia ada pesawat Israel mau ke Australia harus mutar ke Filipina, nggak boleh melewati udara Indonesia. Itu karena nggak ada hubungan diplomatik, gitu ya. Nah, itu paling pengantar ini halaqah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan semangat pengantar bahwa Indonesia Palestina itu punya jalinan sejarah sejak dulu, ya. Jadi kita harus mendukung, mendoakan, mendukung, ya, pembebasan Baitul Maqdis dan Palestina. Kita selaku terpelajar, ya, tidak mesti harus mengangkat senjata. Kita selaku pelajar, senjata kita adalah tulisan, pemikiran. Dengan tulisan ini mampu menembus jutaan kepala, ya. Dan yang saya bangun sekarang, kalian bangun sekarang ini sedang membangun fondasi. Sebagaimana Al-Ghazali membangun fondasi. Bisa jadi Palestina bebas 5 tahun di masa depan, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, nggak tahu. Bisa jadi 1 tahun di masa depan, tahun depan. Bahkan mungkin bulan ini, nggak ada yang tahu. Allah berkehendak, Allah mampu membalikan kekuasaan. Seperti itu. Maka kata Abu Ubaidah yang luar biasa, siapkan wudhu kalian, karena tidak lama lagi kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang dapat